Waktu saya baca kisah Sumayyah ini beberapa tahun lalu gitu teman-teman sekalian, saya sudah niat kalau Allah karunia saya anak perempuan saya akan namakan, dan alhamdulillah Allah karuniakan saya berikan nama ini karena mulianya wanita ini, gitu kan. Jadi kita perlu juga menukil nama-nama seperti ini dan sampaikan kepada anak kita, kisah namamu ini seperti ini nak. Biarkan perjuangan Islam yang mulia ini memang terjaga di mereka, gitu kan. Bukan nama seorang artis yang tidak jelas agamanya, ya, atau nama pemimpin yang tidak jelas statusnya. Tentu saya tidak bicara artis khusus ya, maksudnya secara umum orang yang maksiat ya. Kalau ada di antara mereka yang tobat alhamdulillah, tapi umumnya ada orang begitu, tergila-gila hanya karena kecantikan ini, hanya karena kegagahan ini, hanya kelebihan harta, akhirnya menamakan anaknya dan tidak ada sama apa yang diambil dari situ. Kisah sahabat dilupain padahal perjuangan yang luar biasa. Sekali lagi, ngikutin orang sukses akan sukses, ngikutin orang gagal akan gagal ya, gitu. Itu kaidah dari awal. Maka pada saat Sumayyah mati teman-teman sekalian, kita lihat kalau posisi kita laki-laki sini melihat istri kita ditusuk oleh musuh begitu, diikat, teriak kesakitan. Kadang-kadang istri kita mengeluh karena flu saja. Maaf yang belum menikah ya, apa boleh buat, saya bahasakan, nanti antum merasakan. Kadang-kadang kalau istri lagi sakit kepala, sakit perut, mengeluh, mungkin dia menangis. Kalau suami yang penyayang pasti datang ke sebelahnya. Kenapa? Ada apa? Berusaha bawa ke dokter, obatin. Itu baru kena sakit flu, demam, mengeluh sedikit, giginya sakit. Udah cukup. Bagaimana kalau di sebelah kita istri lagi disiksa ini? Saya nggak bisa bayangkan Yasir radhiyallahu anhu bagaimana posisinya ini. Dia bukannya mengatakan sudahlah kalau gitu saya minta maaf. Enggak. Yasir malah mencaci maki Abu Jahal. Abu Jahal datang. Yang terjadi Abu Jahal menendang dengan sangat keras, menginjak dengan sangat keras perutnya Yasir sampai Yasir pun meninggal radhiyallahu anhu, mati syahid. Tinggal Ammar radhiyallahu anhu. Ammar oleh Abu Jahal didatangin teman-teman sekalian. Kata Abu Jahal, wahai Ammar, kau sudah lihat tuh ibu sama ayahmu saya siksa. Saya akan bunuh kau lebih hebat daripada saya bunuh mereka. Saya akan bakar pelan-pelan kulitmu, saya akan kuliti kamu sama pisau ini, apalah segala macam siksaan yang diancamkan. Kecuali kamu mencaci maki Muhammad dan kau memuji Tuhan kami. Ammar gak tahan. Beberapa asar dikatakan Ammar mengatakan, baiklah, Hubal yang agung. Hubal nama Tuhan mereka. Hubal yang agung. Sebagian ulama mengatakan di sini karena Ammar ibn Yasir dari tubuhnya, dari kakinya dijalankan api itu. Terus sampai ke kepalanya. Api ditempetin, sakit sekali. Maka dia mengatakan Hubal yang agung. Waktu dia ucapkan itu, ditariklah oleh Abu Jahal api itu. Kata Abu Jahal, saya belum puas. Lewat unta nih. Sampai kau bilang unta ini Tuhanku. Kata Ammar, unta ini Tuhanku. Selesai, Abu Jahal tinggalkan. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma dalam kondisi sakit, kesakitan, berdarah-darah semuanya. Waktu Abu Jahal sudah pergi, dia menyesal. Kenapa tadi saya nggak ikutin kedua orang tua saya? Biarin disiksa sudah mati sekalian, gitu kan? Menyesal, dalam kondisi menyesal, berdarah-darah, dia jalan sampai merangkak menuju ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, halakt. Saya sudah binasa nih. Kata Nabi SAW, kenapa? Sambil disuruh sahabat obatin, bantu, dudukin dengan tenang. Dia mulailah dibantu oleh sahabat untuk diobatin, digantiin pakaiannya. Setelah tenang lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, begini yang telah dilakukan oleh musuh Allah Abu Jahal kepada kami. Ibu saya sudah mati, ayah saya mati, dan seterusnya saya disiksa. Maka saya mengucapkan kalimat tadi. Nabi SAW lalu mengucapkan kalimat yang mulia ya kepada Ammar. Kata Nabi SAW, apakah hatimu ikut-ikutan seperti itu? Memang kau mau memuji Tuhan mereka dan mau menganggap unta sebagai Tuhanmu? Dia bilang, tidak ya Rasulullah, hatiku sama sekali tidak. Maka kata Nabi SAW, fa in adu fa'ud. Kalau seandainya mereka kembali melakukan itu besok hari, maka ulangi apa yang kau lakukan. Nanti akan kita jelaskan hukum syar'inya ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Dan pada saat itu tentunya turun firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 106 kepada Ammar radhiyallahu anhu yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, potongan ayat, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa kufur tapi hatinya tetap dengan keimanan, maka mereka tidak berpengaruh keluar dari agama Islam.